nama saya Zina Nazatul Qurratayunin, nomor absen saya 33 dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Sofia Romadana dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Aira Farzana Zulfa, absen nomor 4 dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Aisyah Qurrata Ayun Mahrunisa, saya absen nomor 4 dari kelas 8A. Ilmu farmasi merupakan pelengkap bagi ilmu kedokteran. Perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah di bidang farmasi mengalami kemajuan pesat, ditandai dengan pemisahan farmasi, pendirian apotek, penelitian obat-obatan, dan pengawasan yang ketat terhadap praktik kefarmasian. Fase perkembangan. 1. Fase pertama. Pada tahun 720 sampai 776 Masehi, Jabir bin Hayyan, seorang ahli kimia, merintis farmasi dengan menemukan proses kimia seperti penyulingan, kristalisasi, dan sublimasi. Fase kedua 777 sampai 930 Masehi, Yuhanna Ibnu Masawai mengumpulkan 30 Simplicia Al-Kindi, menghasilkan karya berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk farmakologi. Fase ketiga, pada tahun 936 hingga 1165 Masehi, Al-Zahrawi membahas pembuatan obat-obatan melalui sublimasi dan distilasi dalam kitab Al-Mansur. 4. Fase keempat, tahun 1095 sampai 1248 Masehi, muncul ulama-ulama besar Islam yang menekuni dunia farmasi dan melakukan ijtihad. Kemajuan dalam bidang farmasi. Yang pertama, pendirian apotek pertama. Yang kedua, gerakan penerjemahan. Yang ketiga, apoteker profesional. Yang keempat, pengembangan ilmu farmasi. Yang kelima, klasifikasi obat. Yang keenam, pengawasan dan regulasi. Yang ketujuh, pendidikan farmasi. Yang kedelapan, penggunaan tumbuhan obat. Yang kesembilan, kontribusi dan inovasi ilmuwan. Tokoh ilmuwan pada bidang farmasi di masa Daulah Abbasiyah. 1. Ibnu Al-Baitor, terkenal sebagai ahli farmasi dan mampu meramu 300 jenis obat. Ia menguasai ilmu botani dan kedokteran hewan. Ibnu Wafid, penemu sebuah teori yang menerangkan bagaimana obat bius bekerja pada tubuh manusia dan dikenal sebagai ahli farmakologi, kedokteran, dan teori pertanian. 3. Abu Arayhan Al-Biruni. Al-Biruni mengenyam pendidikan di Hawarizm. Ilmu pengetahuan yang dikuasainya adalah astronomi, matematika, filsafat, dan ilmu alam. Ia juga dikenal sebagai penemu hidrodinamika. Karya ilmuwan pada bidang farmasi. 1. Ibnu Al-Baitar. Karyanya yang pertama ada Al-Mughni fil Al-Adwiyah, yang kedua Al-Jami' li Mufradat Al-Adwiyah, yang ketiga Maqalah Alimun. Ibnu Wafid. 1. Kitab fi Al-Aswiyah Al-Mufradah. 2. Kitab Al-Wisat fit Tib. 3. Majmu' fil Al-Filaha. 3. Abu Arayhan Al-Biruni. Kitab As-Saidana fi At-Tib, Kitab Al-Kanar Al-Masudi fil Hay'ah wa An-Nujum, Kitab At-Tafhim li Awali Sina'at At-Tanjim. Beberapa dampak utama dari kemajuan farmasi pada masa itu. 1. Pengembangan obat-obatan, penemuan dan penelitian tentang berbagai komposisi obat-obatan memberikan kontribusi besar dalam pengobatan berbagai penyakit. Ilmuwan muslim berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. 2. Inovasi dalam farmakologi diperkenalkannya berbagai bahan baru seperti ades manis, kayu manis, cengkeh, kamper, sulfur, dan merkuri dalam racikan obat, memberikan pilihan pengobatan yang lebih beragam. Pemisahan farmasi dari ilmu kedokteran pada abad ke-8 Masehi menjadikan farmakologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, dengan apoteker sebagai profesi independen. Hal ini memungkinkan spesialisasi dan
fokus yang lebih besar dalam pengembangan obat-obatan. Pada masa Daulah Abbasiyah, farmasi mengalami kemajuan signifikan yang berdampak besar pada dunia medis dan peradaban. Ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan teks-teks kuno, tetapi juga melakukan inovasi dalam farmakologi, mengembangkan obat-obatan baru, dan memisahkan farmasi dari kedokteran. Terima kasih.